Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Saat ini kita akan memulai ibadah kita, ibadah rumah tangga. Dan oleh sebab itu mari kita meninggalkan segala kesibukan kita dan kita satu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Bukankah Ia telah melawat kita, membimbing dan menuntun kita dengan kasih-Nya? Ia yang membangun pekerjaannya bagi gereja POG Jemaat Laheroi. Oleh sebab itu, bersyukurlah kepadanya, agungkanlah kasih dan pertolongannya. Marilah kita mengucapkan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita dengan penuh sukacita memuji Tuhan dari PKJ 19, baitnya yang pertama dan ketiga. Sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Yang ketiga. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Sembah Roh Maha Kudus. Marilah kita tabiskan ibadah ini. Dalam kerendahan hati, kami memohon kepadamu ya Tuhan. Datanglah kiranya pertolongan-Mu bagi kami. Hanya dari Allah Tuhan yang telah menganugerahkan dunia dan segala isinya, bahkan mengutus anaknya untuk berkorban demi keselamatan kami, dan yang terus berkarya di dalam Roh Kudus demi sukacita kebahagiaan kami. Salam sejahtera bagi kamu sekalian di dalam Kristus Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Mazmur 98. Mazmur 98. Kita akan membacanya secara antifonal. Ayat yang kalimat terdapat di bagian luar pembacaan kita itu akan dibacakan oleh perempuan. Dan kalimat yang terdapat di bagian dalam pembacaan kita itu dibaca oleh laki-laki. Mazmur 98 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi.
Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi Dan lagu yang nyaring. dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah pembacaan Mazmur 98 secara antifonal, dan mari kita meresponnya, kita puji Tuhan dari PKJ 14. PKJ 14 kunyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan kajamu, kasih setia setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, sadar atau tidak, dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam tindak tanduk kita acap kali menduka citakan hati Tuhan, dan kita melukai perasaan sesama kita manusia. Oleh karena itu marilah dengan penuh kerendahan kita datang mengaku segala dosa dan salah kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadapan tahta rahmat-Mu, mengakui dosa-dosa kami. Kami tidak hidup menurut tuntunan kasih-Mu. Kami tidak mengasihi sama kami, terlebih yang miskin, kecil dan menderita. Kami mengasihi hanya dengan perkataan belaka atau dengan mengharapkan pamrih semata. Ampunilah kami orang berdosa ini ya Tuhan. Kami enggan untuk menuruti firman-Mu agar tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya kadang kami membalaskan kebaikan dengan kejahatan. Kami condong hanya mementingkan diri kami sendiri saja. Kami menutup mata, telinga, dan hati kami terhadap kebutuhan dan penderitaan sesama kami. Kami hanya ingin menerima, namun sulit untuk memberi. Kami ingin dipahami, namun enggan untuk memahami. Baharuilah motivasi kami ya Tuhan untuk mengasihi, dan berilah kami Roh Kudus agar kami hidup menurut teladan Tuhan Yesus. Amin. Setelah kita mengaku segala dosa dan salah kita di hadapan Tuhan, marilah kita mendengarkan berita anugerah pengampunan dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25, firman Tuhan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah pengampunan, dan mari kita kembali memuji Tuhan, kita menyanyikan PKJ 39. Jikalau
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kini saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita persiapkan terlebih dahulu pembacaan kita dari Kejadian pasal 25 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-34. Kejadian pasal 25 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-34. Marilah kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, sehingga kita dimampukan untuk dapat menghayati dan memberlakukannya dalam sepanjang hari hidup kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu, karena firman-Mu adalah suluh dan pelita bagi langkah kami. Oleh sebab itu, berfirman-Lah, karena kami telah siap untuk mengambil bagian di dalam pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Kejadian pasal 25 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-34 yang berjudul Esau dan Yakub. Firman Tuhan, inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Sebelum lebih jauh kita merenungkan firman Tuhan ini, kita kembali memuji Tuhan. Dari PKJ 15, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini.
sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 25 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-34. Di mana di situ dikemukakan Ishak yang kemudian membentuk sebuah keluarga. Istrinya bernama Ribka, dan ternyata Ishak menikah pada usia yang ke-40 tahun. Ketika mengetahui bahwa Ribka istrinya mandul, maka Ishak kemudian berdoa kepada Tuhan. Sekiranya Tuhan membuka kandungan Ribka, dan doa Ishak kemudian didengar oleh Tuhan. Dalam ayat selanjutnya pembacaan kita, ketika Ishak berusia 60 tahun, maka Ribka pun mengandung. Dan diketahui bahwa anaknya kembar. Yang pertama namanya Esau dan yang kedua namanya Yakub. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikemukakan bahwa Esau ini senang pergi berburu, waktunya lebih banyak di padang. Sementara Yakub lebih banyak di rumah, tenang bersama dengan orang tuanya. Juga dikemukakan bahwa ternyata Ishak lebih mengasihi Esau dan Ribka lebih mengasihi Yakub. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya ini juga menjadi pembelajaran bagi kita sekalian, bahwa selaku orang tua dalam menyatakan kasih kepada anak-anak, kita tidak boleh berat sebelah. Kita harus menyamaratakan kasih kita, baik kepada anak pertama dan adik-adiknya, semuanya harus mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang sama. Nah, lebih jauh daripada itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa Esau adalah anak sulung. Dan bagi bangsa Israel, ternyata anak sulung memegang peran penting dalam kehidupan keluarga, dalam komunitas bangsa Israel. Karena anak sulung memiliki hak untuk memimpin ibadah dan untuk memimpin keluarganya. Anak sulung mendapatkan harta warisan 2 kali lipat daripada saudara-saudaranya yang lain. Anak sulung memiliki hak untuk memperoleh berkat perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham, kakek dari Esau. Lebih lanjut, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari pembacaan kita saat ini dikemukakan bahwa ternyata Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Dalam pembacaan kita dikatakan, karena Esau merasa letih, lelah dan lapar, sehingga ia meminta masakan yang sedang dibuat oleh Yakub, dan Yakub mengatakan, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu itu. Dan apa jawab Esau?
Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Jawaban atau respon Esau terhadap Yakub memberikan kita sebuah penjelasan bahwa ternyata Esau tidak menganggap penting hak kesulungan itu. Ia memandang remeh kasih karunia Tuhan Allah kepadanya, sehingga ia bersedia untuk menjual hak kesulungannya dan menukar dengan roti serta semangkuk kacang merah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa Esau menjual hak kesulungannya ini menjadi pelajaran penting bagi kita sekalian, manusia yang hidup di dunia yang semakin modern ini. Agar kita juga tidak mudah untuk menjual berkat-berkat rohani yang telah diwariskan Allah melalui Kristus Yesus kepada kita sekalian. Meskipun kita ditawarkan dengan berbagai kesenangan duniawi, meskipun kita ditawarkan dengan berbagai kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sementara. Karena apa? Karena kasih karunia dalam Kristus Yesus atau anugerah keselamatan itu telah dibayar mahal melalui pengorbanan tubuh dan darah Kristus, melalui pengorbanan nyawa Yesus. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diingatkan untuk tidak meremehkan atau menganggap enteng anugerah keselamatan demi kenikmatan duniawi atau hal-hal yang fana. Sekarang ini dalam dunia yang sekuler ini banyak sekali orang-orang yang lebih khawatir kehilangan jabatan daripada kehilangan keselamatan yang telah dianugerahkan Kristus kepadanya. Dalam dunia ini terdapat orang-orang yang lebih khawatir tidak nikah, tidak mendapat pendamping hidup daripada kehilangan Tuhan Yesus. Sehingga dengan begitu mudahnya, oleh karena kepentingan jabatan, oleh karena pekerjaan, oleh karena pujaan hati, pendamping hidup, maka terdapat orang-orang Kristen yang begitu mudahnya berpaling meninggalkan Tuhan. Bahkan tidak menutup kemungkinan terdapat juga anak-anak kita yang sebelumnya sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan di gereja, entah itu persekutuan pemuda, entah itu menjadi guru sekolah minggu remaja. Tetapi karena mereka khawatir jangan sampai mereka tidak mendapatkan pendamping hidup, maka ia rela untuk meninggalkan Yesus hanya karena memperoleh pendamping hidup atau pujaan hatinya. Hal ini perlu menjadi perenungan bagi kita sekalian, bahwa kita bukan hanya menikmati hidup dalam dunia ini dengan berbagai kesenangan-kesenangan yang ditawarkan oleh dunia, tetapi ada saat ketika Kristus datang untuk kali yang kedua, Dia akan bertanya kepada kita satu persatu, meminta pertanggungjawaban dari kita. Sampai sejauh mana kita mempertahankan iman, percaya dan pengharapan kita kepadanya. Sampai sejauh mana kita menjunjung tinggi anugerah keselamatan yang telah dianugerahkan Kristus kepada kita melalui pengorbanan tubuh, darah dan nyawa bagi kita sekalian. Nah, oleh karena itu firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 17 dan Galatia 4 ayat 7 menyatakan kepada kita sekalian bahwa sebetulnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan lahir baru, mereka telah berhak menerima hak kesulungan, yaitu hak ahli waris kerajaan sorga. Karena kita semua telah diangkat sebagai anak-anak Allah. Roma pasal 8 ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Galatia 4 ayat 7, jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal inilah yang perlu kita camkan di dalam hati kita. Hal inilah yang perlu senantiasa kita berikan nasihat, kita ingatkan anak-anak kita. Jangan begitu mudah mereka meninggalkan Yesus. Karena kita telah menjadi ahli waris kerajaan Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Karena kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Sehingga
sebagai orang-orang percaya kepada Kristus yang telah lahir baru, kita telah menyandang status sebagai anak-anak Allah. Sehingga penting bagi kita masing-masing untuk menjaga diri agar kita tidak bertindak seperti Esau. Esau yang meremehkan kasih karunia Tuhan. Esau yang meremehkan hak keselungan yang dipercayakan kepadanya. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak keselungannya untuk sepiring makanan. Ibrani pasal 12 ayat 16. Saudara-saudara, jangan pernah kita menjual hak keselungan kita. Jangan pernah kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Jangan pernah kita meremehkan anugerah keselamatan yang telah dinyatakan Allah bagi masing-masing kita. Oleh karena itu, mari kita terus-menerus selalu rindu untuk datang kepada Tuhan. Selalu rindu untuk berdoa kepada Tuhan, menjalin hubungan yang pribadi yang akrab dengan Tuhan. Mari kita terus-menerus diubahkan oleh pemberitaan firman Tuhan. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita tidak menyia-nyiakan hak keselungan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita demi kenikmatan sesaat. Tapi sebaliknya, kita terus-menerus bertumbuh dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Namun sebelum itu, dengarkanlah amanat persembahan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 13, ayat 12 dan ayat 13. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 dan 13 saya bacakan firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Demikianlah amanat persembahan, dan mari kita memuji Tuhan dengan melakukan PKJ 148 bait 1 dan 3. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Dan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Mari kita mendoakan persembahan kita dan kita akan akhiri dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber berkat dan kehidupan kami, saat ini kami telah memberikan persembahan yang semuanya berasal daripada-Mu. Kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat menyenangkan hati-Mu. Kiranya persembahan ini juga dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan bagi orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa, terimalah persembahan syukur yang kami bawa kepadamu dan sempurnakanlah doa yang kami kemukakan, karena semua ini kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kita akan satu di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang telah memberikan kebaikan buat kehidupan kami. Pada malam hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, di mana kami telah memuji dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami renungkan dapat menjadi kekuatan dan pedoman bagi hidup kami, sehingga kami boleh menjadi terang yang menyinari kehidupan keluarga kami maupun di mana kami berada. Ajarlah kami ya Bapa untuk terus bertumbuh dalam firman Tuhan, sehingga kami tidak menganggap remeh hak kesulungan kami, karena kami adalah anak-anak Allah, karena kami adalah ahli waris Tuhan. Ajarlah kami untuk menjunjung tinggi anugerah keselamatan yang telah diberikan oleh Kristus melalui pengorbanan tubuh, darah, dan nyawanya bagi kami sekalian. Dengan demikian, kami boleh memaknai hari hidup yang Tuhan percayakan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, untuk keluarga kami. Jagalah dan lindungilah kami. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, bahkan kuasa kegelapan sekalipun, sehingga kami tetap dapat hidup aman, tentram, dan damai. Berkatilah semua aktivitas yang kami lakukan, sehingga mendatangkan berkat dan kesejahteraan dalam kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu untuk seluruh jemaat Tuhan di Gereja Pokla Heroi. Kiranya kami tetap dapat bersekutu sebagai satu tubuh Kristus, meskipun kami menyelenggarakan ibadah di rumah kami masing-masing, tetapi Engkau tetap merekatkan persekutuan kami dalam cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepadamu buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh ataupun dalam usia lanjut. Kiranya Engkau berkenan untuk menjamah setiap penyakit mereka, menguatkan orang-orang tua kami dalam usia lanjut. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan. Tuhan juga memberikan pemulihan kepada orang-orang tua kami. Demikian pula saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dalam mencari pekerjaan, bergumul dalam mencari pendamping hidup, bergumul dalam merindukan kelahiran anak di tengah-tengah keluarga mereka, bergumul karena masalah pekerjaan dan masalah rumah tangga. Kami mohon Tuhan Engkau buka jalan buat kehidupan mereka, sehingga mereka tetap percaya bahwa Engkau Allah sanggup memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik, karena kami tetap menengadahkan iman percaya dan pengharapan kami hanya kepadamu. Kami berdoa bagi anak-anak kami di bangku sekolah, Engkau berikan hikmat dan keteguhan sehingga mereka dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Berkatilah anak-anak kami yang mendukung terlaksananya ibadah, baik itu ibadah hari Minggu maupun ibadah rumah tangga, dengan mempersiapkan khotbah online, ibadah online, dan juga lembaran tata ibadah dan khotbah yang dibagikan kepada anggota jemaat yang tidak dapat melakukan akses internet. Bapa, berkatilah segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Saat sekarang ini ya Bapa, kami bergumul dalam Gereja Pokla Heroi untuk memperlengkapi fasilitas dalam menyelenggarakan ibadah live streaming. Tuhan, kami mohon bukalah tingkap-tingkap berkat-Mu. Pakailah anak-anak Tuhan untuk mendukung terrealisasinya pengadaan alat live streaming ini, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama kami tidak lagi menyelenggarakan rekaman ibadah online, tetapi selanjutnya kami boleh menyelenggarakan ibadah live streaming, dan hal itu dapat menjangkau seluruh pelayanan persekutuan yang diselenggarakan oleh jemaat-Mu di Gereja Pokla Heroi. Kami berdoa kepadamu ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan tolong setiap pekerjaan mereka supaya semakin maju untuk memberikan pelayanan yang baik kepada semua lapisan masyarakat. Dan untuk kedamaian negeri ini, kami tetap mohon kiranya Engkau menjaganya sehingga suasana yang kondusif, hidup yang penuh damai sejahtera tetap menjadi bagian kehidupan kami. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan bagi negara Indonesia, bahkan seluruh dunia yang saat ini berjuang melawan virus corona. Ada banyak yang telah terinfeksi virus corona. Tolonglah kami ya Tuhan,
sembuhkanlah dan pulihkan anak-anak-Mu yang telah terinfeksi virus corona. Bagi kami yang masih diberi nafas kehidupan untuk melanjutkan hidup di tengah-tengah dunia ini, biarlah kami tetap boleh mengindahkan protokol kesehatan atau imbauan para pemimpin kami. Dengan demikian kami pun dapat mendukung pengurangan penyebaran virus corona di negara Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia ini. Kepada para dokter, perawat, dan tim medis, bahkan semua orang yang berempati dan solider dalam mengatasi virus ini, Tuhan mampukan mereka, berkati kehidupan mereka, segala bentuk pengorbanan mereka, sehingga hidup mereka semakin hari semakin sejahtera. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan rencana hidup kami, usaha kami, pekerjaan kami, masa depan kami. Kiranya Tuhan yang mendahului langkah kami, sehingga kami tetap mengaminkan masa depan yang penuh pengharapan telah Engkau sediakan kepada masing-masing kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu, beraskan kasih Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya persilahkan berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan, dan sebelum itu kita memuji Tuhan dengan melakukan PKJ 247 bait 2 dan 3. Bersama Yesus, firman kasih-Nya selalu bersamamu. Yakin percaya kau dilindungi-Nya, asal kau mau mendengarnya. Kuasa dosa dan kematian tiada berdaya oleh kuasa Yesus. Oleh kasih-Nya dosamu dihapus, asal kau mau mendengarnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta tuntunan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita, Tuhan memberkati.